Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita di malam hari yang berbahagia ini diperjumpakan kembali berkumpul di tempat yang mulia, masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini langgeng. Bukan hanya sekedar di dunia saja, hendaknya kita juga bisa bermajelis di akhirat kelak, tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ketika kita di dunia, itulah usaha kita. Bagaimana kita bisa memperoleh, tentu dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar bisa memperoleh selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya jalan yang paling mudah di dalam agama kita yaitu mempelajari agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ila tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari agama Allah, maka Allah mudahkan baginya langkah menuju surga. Dan ingatkan saudara-saudari kita, insyaallah besok di masjid kita ini insyaallah ada tablik akbar yang judulnya itu, yaitu mudah. Jalan yang paling mudah untuk menuju surga Allah adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh pengorbanan yang bermiliar-miliar, tidak butuh fisik yang kuat atau segala macamnya. Betapa banyak orang yang kuat bisa pergi kemana-mana, bisa mendaki gunung misalnya ke Sumatera Barat, bisa touring dan yang lainnya, tetapi berat langkahnya untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dihimbau mungkin dari media juga bisa, dan alhamdulillah guru yang akan mengisi ustadz kita adalah beliau sedang studi doktoral di kota Madinah. Mudah-mudahan itu bisa membawa ilmu yang kita butuhkan bersama-sama. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di tanggal 22 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Bertepatan tanggal 28 Juni 2024 Masehi, berarti kita berada di bagian akhir dari bulan Zulhijjah. Kalau kita saksikan media atau berita, sebahagian kaum muslimin dan muslimat kembali ke tanah air dari perjalanan ibadah haji. Dan masih ada yang kelompok kedua untuk melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Karena awalnya mereka di kelompok yang kedua, mereka ke Jeddah, ke Mekah, lalu ke Madinah sebelum menunggu waktu mereka kembali ke tanah air. Adapun yang gelombang pertama, mereka ke Madinah dulu, kemudian mereka Mekah, selesai haji, tawaf wada, Jeddah langsung ke tanah air, ke negeri masing-masing. Mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur. Dan insya Allah kita akan memasuki bulan baru dan tahun baru, yakni bulan Al-Muharram tahun 1446 Hijriah. Sedikit kita berbicara tentang tahun baru ini. Sebenarnya sama saja, karena setiap hari itu sudah berkurang jatah kehidupan kita.
sebagaimana ungkapan dari imam besar dari generasi tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Hari terdiri dari hari-hari. Dengan berlalunya hari berarti sudah berkurangnya jatah kehidupan kita di dunia ini. Dan kita harus senantiasa introspeksi diri, bukan hanya pertukaran tahun, tetapi setiap hari. Karena ini momennya akan ada perpindahan tahun Hijriah, maka kita ingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan hari esoknya, maksudnya hari kiamat. Diulang lagi oleh Allah untuk penekanannya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus perhatikan dari sekarang bagaimana nanti kehidupan kita di akhir. Karena penentuannya di dunia, penentuannya sekarang. Apabila kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, itu alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya itu berpaling, jangan kita salahkan, celalah diri kita sendiri, mengapa kita tidak berusaha mengambil sebab-sebabnya agar memperoleh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama kita membagi waktu itu ada 3. Ulama kita bahwasanya waktu itu ada 3 waktu yang telah berlalu. Itu tidak bisa kita kembali, kecuali dalam film ada lorong waktu. Tapi dalam kenyataan tidak bisa. Kita mau kembali ke tahun sekian sebelum Masehi, tidak. Itu sudah berlalu dan itu sudah terukir. Apakah itu ukiran indah tinta-tinta emas dalam amal kebaikan, ataukah itu amal dalam catatan buruk, waliyadzubillah. Dan kita mengetahui itu. Tetapi itu jangan diambil sebagai misalnya catatan kita dahulunya kita tidak tahu dengan Allah Subhanahu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui agama Islam, apa yang dituntut di dalam agama ini, itu masa lalu. Biarkanlah masa lalu, tapi inilah waktu kita sekarang. Dan ulama membagi yang kedua adalah waktu kita sekarang. Yang kita hidup di detik ini, menghembuskan nafas, bisa menghirup udara di saat ini, inilah waktu kita. Dan ini adalah bulan haram. Kita mengetahui ini bulan haram, masih di bulan Zulhijjah. Maka usahakan diam kita jangan hanya sekedar diam. Gerakkanlah lisan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah modal kita. Modal kita yang paling utama adalah kehidupan. Ruh kita masih menyatu dengan jasad kita. Kalau sudah berpisah, sudah berbeda lagi. Orang tidak memanggil nama kita, bukan manggil si fulan atau fulanah lagi, tetapi jenazah atau mayit. Orang akan manggil, sudah datang mayitnya, sudah datang jenazahnya, kan orang mengatakan itu. Sudah tidak nama kita lagi, dipanggil oleh saudara-saudari kita. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang. Ini adalah masalah yang ghaib. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi kita yang akan datang. Apakah kita bisa hidup puluhan tahun lagi, atau bulan lagi, atau hari lagi. Wallahu ta'ala alam. Tetapi untuk kedepannya kita optimis. Dan itulah yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keteguhan agar tetap beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau di riwayat lain, ala ta'atik. Maka mintalah kepada Allah senantiasa ketetapan di atas ketaatan kepadanya dan di atas agamanya. Kemudian yang kita ingatkan lagi bahwasanya dengan berlalunya waktu ini, kita ingat akan pentingnya waktu di dalam agama kita. Betapa banyak Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan waktu. Wal fajr
wad-duha, wasyamsi waduhaha, wal 'asr. Bagaimana pentingnya waktu di dalam agama kita. Malah mengalahkan semboyan orang Pariaman. Orang Pariaman apa semboyannya? Time is money kata orang Pariaman. Nah, kata orang Eropa, orang Barat, waktu adalah uang. Tetapi orang-orang yang mengenal waktu, maka dia mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, maka akan memenggal kita, akan membunuh kita. Jadi, dan yang kita ingatkan juga bahwasanya tentang waktu ini, para ulama kita kalau kita buka lembaran biografi mereka sangat pelit terhadap waktu. Sangat pelit, tidak mau menghabiskan waktu mereka dengan percuma. Sehingga di dalam biografi mereka melihat orang-orang yang duduk kalau zaman kita sekarang kongko minum kopi atau segala macam, di zaman kita perumpamakan, maka dia melewati, seandainya waktu luang antum semua bisa saya beli, akan saya beli. Karena mereka tidak memiliki waktu luang seperti bisa bercengkrama, minum-minum kopi atau bersenda gurau. Tidak bisa mereka, karena mereka sibuk menelaah kitab, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh mereka itu istirahatnya dengan ketaatan. Jadi tidak ada bagi mereka waktu itu percuma, sia-sia, tidak ada bagi mereka. Sangat berharga mereka dengan masalah waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dalam Sirah Nabawiyah, kita ulang kembali mungkin sudah hampir setahun tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Yang pertama bahwasanya bulan Muharram itu termasuk dari bulan haram yang kita ketahui, dan ini sudah dijelaskan di bulan-bulan sebelumnya dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Yang ini Dzulhijjah kita berada di akhirnya, dan Al-Muharram yang insya Allah kita akan memasukinya. Kemudian yang terpisah satu yaitu Rajab. Kemudian yang kedua, bulan Al-Muharram disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan, Allah langsung menyandarkan namanya di bulan Muharram, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tercantum di dalam Sahih Muslim. Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seafdal seutama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah, Syahrullah. Bulan Allah adalah Al-Muharram. Kemudian berpuasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa. Sebagaimana tadi afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Kemudian ada yang lain. Lanjutannya sama riwayat itu juga. Wa afdus shalah ba'dal faridah atau maktubah itu salatul lail. Seafdal sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Salat malam. Nah, jadi itu sedikit mengenai bulan Al-Muharram. Adapun yang bisa diamalkan sebagaimana tadi amal soleh apapun bentuknya, kemudian kita harus menjauhi juga maksiat. Karena di bulan haram ini dilipat gandakan pahala, begitu juga dengan maksiat waliyadzubillah itu juga dilipat gandakan di bulan-bulan haram. Dan ada keutamaan tadi puasa, dan ada yang khususnya yaitu Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura yang 9 dan 10 Al-Muharram. 9 dan ini kita ketahui, kita mengulang saja bahwasanya riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang di Madinah ketika Nabi mengetahui orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 di Asyura, 10 Al-Muharram, karena mereka meyakini bahwasanya Nabi Musa diselamatkan waktu dikejar oleh Firaun itu di tanggal 10 Al-Muharram. Dan banyak yang nabi-nabi yang lain mendapatkan
pertolongan dari Allah di tanggal 10 Ramadan. Itu makanya mereka berpuasa. Dan Nabi pun berkeinginan, tetapi ini tidak sampai. Kata Nabi SAW, seandainya saya masih diberi kesempatan di tahun yang akan datang, saya akan puasa di tanggal 9-nya. Karena Nabi SAW ingin menyelisihi orang-orang Yahud, orang-orang Ahlul Kitab. Orang Ahlul Kitab berpuasa di Asyura, maka selisihi Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Itu sedikit yang kita bisa bahas sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimakumullah, kita memasuki pelajaran dan ini adalah pertemuan yang ke-15 dalam Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan Rasul yang agung dari detik-detik kelahiran sampai wafat beliau. Dan ini pertemuan ke-13 tentang rombongan-rombongan pertama yang berhijrah, kontingen-kontingen, rombongan-rombongan, kabilah-kabilah yang berhijrah. Di mana pertemuan kita sebelumnya kita review di pertemuan yang ke-14 kita telah berbicara tentang Bai'atul Kubra, Bai'at Aqabah di dekat Aqabah, dekat melempar jumrah. Alhamdulillah kita telah selesaikan, maka konsekuensinya menjadi tanah air kedua bagi mereka kaum muslimin adalah Yasrib. Yang mana pertama di dakwah fase pertama di Mekah yang telah kita pelajari dengan dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, lalu Nabi berusaha ke kabilah-kabilah yang lain dan orang yang datang umroh, ziarah, umroh dan haji, Nabi dakwahkan, Nabi datangi tenda-tenda mereka, Nabi dakwahkan agama yang mulia ini. Tetapi sepertinya tempat Mekah ini tidak cocok, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menjadi pilihan hijrah. Tempat Nabi hijrah adalah Yathrib, Madinah yang kita kenal. Maka ini adalah sesuatu yang bersejarah, sehingga tepatlah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadikan penanggalan di tahun Islam itu tentang hijrah, hijriyah. Itu mulai pertamanya di penanggalan tahunnya. Namun ini banyak resiko sekali, karena hijrah yang kita perhatikan berpindah, kalau kita pindah dari Pekanbaru ke daerah yang lain, provinsi lain, pindah tugas itu gampang, mudah. Dan sekarang sudah ada jasa kargo untuk memindahkan barang kita. Ini mereka tantangannya, harta mereka tinggalkan, usaha mereka tinggalkan, rumah mereka tinggalkan, bahkan tantangannya nyawa mereka. Karena apabila ketahuan, tidak segan-segannya orang-orang kafir Quraisy akan menyiksa mereka. Itu mereka sembunyi-sembunyi, dan ada juga yang ketahuan. Ada juga yang ketahuan sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Namun meskipun berisiko, itu adalah atas perintah dari Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, maka sudah selayaknya mereka ingin merdeka atau ingin menikmati ibadah. Karena di Mekah mereka tidak nikmat beribadah. Mereka pergi ke bukit-bukit agar tidak ketahuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram, mereka tidak akan bisa sebebas itu, kecuali orang-orang seperti Nabi SAW atau yang lain, Abdullah bin Mas'ud, yang berani akhirnya babak belur juga, sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Jadi mereka mencari tempat aman di rumah-rumah mereka, di lereng-lereng bukit, bebatuan, disitulah mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka ingin atas perintah Allah ingin menikmati ibadah yang tidak diganggu oleh orang-orang kafir, terutama orang kafir Quraisy yang mengintimidasi mereka ketika masih di Mekah. Namun di dalam beberapa kisah ini dinukilkan oleh muallif Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya ini yang bahasa Arabnya Ar-Rahikum Makhtum. Tapi alhamdulillah banyak penerbit yang menerjemahkan kitab beliau ini dengan judul Sirah Nabawiyah, sosok yang agung dan segala macamnya. Alhamdulillah.
Dan kelebihan ini sirah ini dia tidak terlalu panjang, dia mengambil poin-poin pentingnya, tidak panjang seperti sirah tarikh-tarikh yang lainnya yang terkadang membawakan riwayat-riwayat dhaif. Tapi ini alhamdulillah kita tidak membahas terlalu panjang lebar, dan dari ringkasan ini juga kita ringkas. Kita tidak membicarakan sedetail-detailnya. Yang penting kita mengetahui ini kondisinya, ini kondisinya, ini kondisinya. Taib. Ada beberapa yang dicatat di sini yang mereka hijrah, yang mendapatkan perlawanan, penindasan. Yaitu yang pertama yang disebutkan di sini adalah Abu Salamah. Abu Salamah. Ketika beliau hijrah bersama keluarga mereka, sebelumnya kita berkenalan dengan Abu Salamah. Abu Salamah nama panjangnya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi sama sukunya dengan Abu Jahal, Al-Makhzumi. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu susu beliau bernama Suwaibah. Jadi sama-sama waktu kecil sama-sama saudara sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain juga, karena Nabi selain Suwaibah ada lagi Halimatus Sa'diyah, dan ada yang lain yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara Nabi sepersusuan yang lainnya, Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kalau kita bolak-balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai istri Khawlah binti Hakim, yang mana Khawlah sebelum turun ayat tentang hijab, Khawlah mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Khawlah binti Hakim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah Ummul Mukminin melihat tidak terurusnya Khawlah. Lalu diceritakan kenapa, lalu dijawab oleh Khawlah kepada Ummul Mukminin bahwasanya suaminya, saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sepersusuan, yaitu Utsman bin Maz'un, itu tidak tertarik dengan dia, tidak mendatanginya. Maksudnya tidak ada dalam tanda kutip berhubungan suami istri. Karena dia ibadah. Malamnya ibadah, siangnya berpuasa. Lalu dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya mata itu punya hak, badan jasad itu punya hak, istri juga punya hak. Ini semuanya ditunaikan. Ini sama dengan hadis siapa yang satu lagi? Abu Darda yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, di mana waktu itu Salman Al-Farisi bermalam di rumah Abu Darda. Abu Darda memang begitu keadaannya, sama dengan Utsman bin Maz'un yang tadi. Tidak tertarik dengan istrinya, malamnya dihabiskan untuk ibadah, siangnya berpuasa. Ketika bermalam di situ sebelum turun ayat hijab, jadi bermalam karena dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan Nabi mempersaudarakan dahulu, ini bersaudara dengan ini bersaudara dengan ini, dan Abu Darda bersaudara dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bermalam di rumah Abu Darda karena dia dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun tunggu, tidur lagi. Sudah bangun lagi tunggu. Jadi mendekati subuh baru ini kita waktu sholat malam. Lalu di pagi harinya dipersilahkan mencicipi makanan, tetapi dia berpuasa. Abu Darda berpuasa. Akhirnya dengan saya tidak akan makan sebelum kamu mencicipinya. Perlakuan Salman Al-Farisi ini tidak disukai oleh Abu Darda karena tenangnya jiwanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Abu Darda mengadukan kepada Nabi SAW perihal Salman Al-Farisi. Lalu Nabi SAW membenarkan Salman Al-Farisi, karena kita ada jasad kita itu butuh istirahat. Istri kita juga butuh kita. Jadi jangan anak-anak kita juga butuh kita. Jangan kita sibuk dengan sekarang misalnya handphone kita, gadget kita, lalu kita tidak bercengkerama dengan anak. Kasihan mereka sudah capek seharian sekolah. Boleh bercanda dengan anak-anak kita, dan itu akan mempererat hubungan kita dengan anak kita, tumbuh kasih sayang kita dengan anak-anak kita. Nah, itu sedikit tadi tentang Abu Salamah, dan juga ada saudara persusuan Nabi yang lain, Utsman bin Maz'un. Beliau
syahid ketika di antara syuhada lebih kurang 73 orang atau 70 lebih di perang Uhud. Hamzah di antaranya, juga Abu Salamah, dan di antaranya juga ada Hanzalah dan yang lain-lainnya. Dan apabila kita haji atau umrah itu ada ziarah ke para syuhada Uhud. Itu ada ziarah mendoakan mereka yang telah syahid untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muthalib juga, dan beliau adalah imamnya para syuhada. Jadi ketika beliau ingin hijrah bersama anak-anaknya dan istrinya, maka dicegat oleh kaumnya. Ada iparnya yang mencegatnya, begitu juga ada keluarganya. Akhirnya direbut, anaknya pun direbut oleh keluarga Abu Salamah. Terpisah antara Ummu Salamah, anaknya, dan Abu Salamah akhirnya sendiri hijrah. Itu tidak gampang hijrah, itu tidak mudah hijrah. Akan dihambat oleh orang-orang kafir Quraisy, akan dicarinya. Kalau itu makanya mereka mengendap-endap di malam hari atau begini, atau pura-pura menggembala di padang rumput, di padang tempat pengembalaan, baru mereka berangkat. Pokoknya dalam waktu-waktu lengah baru mereka bisa. Terkadang sudah berangkat disusul oleh orang-orang kafir Quraisy apabila itu mereka mengetahuinya. Jadi begitu kondisinya, mengendap-endap, tidak mudah. Setelah terpisah, maka sedihlah hati Ummu Salamah, berpisah dengan suaminya, berpisah juga dengan anaknya yang diambil oleh pihak suaminya. Jadi sering beliau bersendirian dan pergi ke sebuah tempat. Terkadang dia menyendiri. Nama tempat itu Al-Abtah. Disitulah dia meluapkan tangisannya. Bagaimana sedihnya dia ditinggal oleh suami tercinta dan dipisahkan juga dari anaknya. Jadi dipisahkan, sedih dia. Dan akhirnya diketahui oleh kerabatnya. Maka melihat kondisi seperti itu, dia tidak tega melihat Ummu Salamah sudah berhari-hari seperti itu. Maka dijaminnya lah agar Ummu Salamah menyusul Abu Salamah ke Madinah. Di dalam perjalanan Ummu Salamah berjumpa dengan di daerah Tan'im. Kita mengetahui Tan'im itu daerah halal yang apabila jamaah yang tempat ihramnya Aisyah ketika haid, Tan'im. Ada masjid Aisyah di situ. Maka tatkala itu berjumpalah dia dengan seorang Utsman bin Talha bin Abi Talha. Itulah yang melindungi Ummu Salamah dalam perjalanan hijrahnya, melindunginya agar tidak diganggu, dicegat oleh orang kafir Quraisy. Dan mendekati daerah Kuba, kita mengetahui daerah Kuba tidak berapa lama jauh lagi dari dulu. Kuba itu terpisah dengan Yathrib. Sekarang Kuba itu sudah masuk Madinah, sudah masuk provinsi Madinah atau kota Madinah. Maka setelah sampai di situ dikatakan oleh Utsman bin Abi Talha, Abu Salamah itu berada di Kuba. Susulah suami Anda di situ. Maka dilepasnya, dia kembali ke Madinah. Maka alhamdulillah berjumpalah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Nah, itu diantara kisah-kisah bagaimana tidak gampangnya mereka melakukan hijrah. Dan Abu Salamah adalah orang yang pertama hijrah juga sebelumnya ke Habasyah. Ethiopia, yang alhamdulillah telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beliau juga ikut hijrah ke Habasyah, Abu Salamah. Dan Abu Salamah adalah termasuk orang yang baik, sehingga ketika itu beliau wafat, maka Ummu Salamah sebenarnya tidak mau siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika mendengar kabar kematiannya, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma ajir fi musibati wa akhlif lu khairan minhu. Ya Allah, berilah aku atas pahala musibahku ini dan gantikanlah yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh lelaki terbaik di permukaan bumi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminang Ummu Salamah ketika Abu Salamah syahid di perang Uhud. Taib, itu sedikit kisahnya.
Kemudian kita lanjut ke kisah berikutnya tentang hijrahnya sahabat yang mulia berikutnya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dicatat oleh para ulama karena istimewanya, istilahnya sebenarnya hijrah mereka semuanya istimewa, tetapi yang ini yang dicatat oleh perawi-perawi yang ada sanadnya, yang itu dinukilkan oleh ulama-ulama tarikh dan sebagian ulama-ulama hadis, sehingga kita mengetahui kisah mereka. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau sebenarnya bukan orang Romawi, sebenarnya dia orang Arab. Jadi kalau kita ketahui Ar-Rumi, misalnya Al-Jawi orang Jawa, Imam Khatib Al-Minangkabawi kan dinisbahkan ke negerinya. Syekh Albani kan dari Albania, dinisbahkan ke negerinya, negaranya. Begitu juga dengan sebenarnya beliau ini orang Arab. Ayahnya adalah seorang hakim di daerah dahulu dikuasai oleh Romawi Timur, Bizantium, kerajaan Bizantium ketika itu. Ketika terjadi peperangan dahulu biasa merebut kekuasaan, akhirnya beliau tertawan. Jadi hukum di dalam peperangan, siapa yang mengalahkan penduduk itu atau negeri tersebut, negara tersebut, maka semuanya menjadi harta rampasan perang, jadi tawanan. Jadi tawanan perang dan perempuannya jadi budak. Semuanya jadi budak tawanan tersebut. Jadi budak. Dan di antara yang jadi budak adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi ayahnya Sinan. Setelah 20 tahun akhirnya terdengar kabar di Mekah ada agama yang baru dan dia berusaha untuk bisa pergi ke Mekah dan dia melarikan diri sebagai budak. Melarikan diri akhirnya sampai di Mekah dan termasuk dari as-sabiquna awwalun. Orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi datang ke Mekah dari nol, tidak mempunyai harta benda. Tapi alhamdulillah dengan usahanya seorang pandai besi, bisa membuat pedang, tombak dan segala macamnya dan yang lainnya. Maka alhamdulillah setelah itu dia menjadi orang yang mempunyai harta, orang yang kaya. Ketika beliau hijrah, maka dihadang oleh orang kafir Quraisy. Dikatakan kepada Suhaib Ar-Rumi, bukankah engkau dulu datang kepada kami orang yang sebagai status budak, orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai dinar dan dirham, tetapi sekarang engkau telah berusaha di negeri kami ini, karena dia dinisbahkan ke Rumi, Rum dari negeri Romawi Timur. Sebenarnya dia keturunan Arab. Dia mulai usaha dari nol, orang-orang kafir Quraisy tidak menyetujui. Lalu kata Suhaib Ar-Rumi, bolehkah aku seandainya aku tinggalkan hartaku semuanya lalu aku diizinkan lewat? Maka kata orang kafir Quraisy, kan banyak harta, kalau begitu bolehlah. Jadi hartanya semuanya ditinggalkan, yang telah beliau berusaha sejak tinggal di Mekah hanya sekedar perbekalan menuju Madinah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inilah sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufun bil ibad. Jadi sebagian manusia dia menjual jiwanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut terhadap, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi berkenan dengan itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sampai di Madinah, terdengar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Suhaib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Suhaib ini, Rabihal bai'ul Suhaib. Rabihal bai'ul Suhaib. Nabi mengucapkannya 2 kali, beruntunglah perniagaan Suhaib. Beruntunglah perniagaan Suhaib. Karena dia telah melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, meninggalkan seluruh harta-hartanya di Mekah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang bisa dikutip di sini kita pelajari bersama yaitu tentang Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wail yang mereka dengan Umar juga berjanjian akan berkumpul di suatu tempat sama-sama hijrah. Tetapi ini kelicikan orang-orang kafir Quraisy setelah berjumpa disusul oleh mereka. Bahasa ibu engkau wahai Ayas, katanya, demi Allah tidak akan menyisir rambutnya dan dia tidak akan segala macam. Seperti Abu Hurairah kan ibunya tidak mau makan, tidak seperti itu yang akan dilakukan oleh ibu Ayas. Mendengar itu tersentuh hatinya karena birrul walidain. Kata Umar, tidak mungkin, orang kafir Quraisy itu licik-licik, mereka berbohong, biasa berbohong. Paling nanti ibumu kalau ada kutunya disisirnya rambutnya itu, kata Umar kan. Kalau apa nanti dia akan meninggalkan terik matahari kalau kepanasan, kata Umar. Tetapi Ayas pun tidak tega dengan ibunya, bersumpah tidak menyisir rambut, tidak begini, akhirnya kembali dan Umar pun memberikan tunggangannya, pakailah kendaraan aku ini, kudaku ini, dia adalah kendaraan yang cerdik, nanti terjadi apa-apa ya terjadi. Pas di jalan akhirnya itulah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, diikat, dibawa ke Mekah sebagai tawanan dan tidak boleh hijrah. Adapun sosok yang satu ini Umar bin Khattab berbeda. Sejak beliau masuk Islam, sebagaimana kita telah pelajari bersama-sama tentang Islamnya Umar bin Khattab, setelah Islam diumumkannya. Dan begitu juga ketika beliau hijrah, Umar bin Khattab ketika hijrah tidak sembunyi-sembunyi. Beliau lengkap dengan bagaimana orang yang mau perang, ada busurnya, ada pedangnya, ada belatinya, segala macam. Lalu dia ke Ka'bah diumumkannya. Ya ma'syarul Quraisy, dipanggilnya orang-orang Quraisy bahwa dia akan hijrah. Dia akan berpindah ke Madinah sebagaimana perintah Rabbul Alamin. Barang siapa yang berani menghadangiku, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silakan halangi aku. Kesatria, orang kesatria. Bahkan dia hijrah diumumkannya. Siapa yang berani menghalangi? Ternyata tidak ada yang berani menghalangi Umar bin Khattab. Itulah kisah Umar bin Khattab hijrah, yang mana yang lain bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap di waktu-waktu yang lengah, tetapi Umar diumumkannya di Masjidil Haram. Dengan kesatrianya, dengan pedang, dengan busur, dengan anak panah, dengan belati yang ada, lengkap dengan bagaimana orang pergi berperang, diumumkannya. Barang siapa yang anaknya ingin menjadi anak yatim atau istrinya menjadi janda, silahkan halangi saya. Tidak ada yang berani menghalangi Umar untuk hijrah ke Madinah. Itu sedikit kisah bagaimana mereka berpindah, dan yang itu kejadiannya berbondong-bondong itu sampai 2,5 bulan. Adapun akhirnya yang terakhir itu, dan Abu Bakar sebenarnya ingin juga menyusul rombongan-rombongan atau sebagian yang mengendap-endap ingin hijrah, tetapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita pelajari pas di hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah azan? Azan. Kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita. Baik. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang beberapa kontingen, rombongan, individu yang hijrah. Kita cukupkan pembahasannya. Sekarang tentang reaksi dari orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana keadaan mereka setelah mereka mengetahui kaum muslimin, orang-orang yang beriman ketika itu berkemas-kemas, bersiap-siap untuk menuju negeri tanah air yang baru, yaitu Yathrib, yang kita kenal dengan Madinah sekarang. Dulu namanya Yathrib sebelum Nabi SAW hijrah. Dan mereka mengetahui bagaimana nanti kondisi mereka. Yathrib adalah tempat perlintasan mereka untuk berdagang ke Syam. Lewat Laut Merah, otomatis mereka akan dekat jalannya dengan Yathrib. Lalu mereka mengetahui juga bagaimana keadaan ketangguhan suku Aus dan Khazraj. Karena setiap saat Aus dan Khazraj itu berperang. Suku Aus dan Khazraj yang penduduk asli kota Madinah, Yathrib, itu senantiasa berperang. Dan bagaimana nanti kondisi mereka melakukan perjalanan dagang. Dan ini awal-awal dahulu kita telah singgung. Mereka berdagang yang Allah abadikan li ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu mereka berdagang ke Syam dan ke Yaman, orang-orang Quraisy. Kalau ke Syam, otomatis mereka akan melintas ke Yathrib. Ini sudah khawatir mereka. Lalu dengan kondisi seperti itu terjadilah pertemuan yang sangat penting, yang genting, yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Kalau kita di Indonesia dulu mungkin seperti Super Semar, atau Bapak mungkin tahu dahulu bagaimana perintah dari Presiden Soekarno kepada ini. Kita nggak tahu sejarah, cuman belajar saja. Bapak mungkin yang bapak-bapak tua yang sudah jenggotnya putih mengetahui bagaimana mandat dari Presiden, suasana negara genting, apa yang akan dilakukan, dikerahkan RPK gitu. Kita ingat sejarahnya bagaimana gentingnya negara kita ketika itu, ketika Gestapo G30 SPKI. Dan kondisi orang-orang kafir Quraisy, mereka genting, belum pernah mereka mengadakan pertemuan sedarurat itu. Maka ketika itu mereka melakukan pertemuan yang darurat, yang secara tiba-tiba. Itu kejadiannya dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 Kenabian, bertepatan tahun 622 Masehi katanya. Dan ini beliau nukilkan juga dari evaluasi analisis penanggalan yang beliau nukilkan oleh mu'allif dari Alamah Muhammad bin Sulaiman Al-Mansurfuri dalam kitabnya Rahmah lil Alamin. Jadi beliau nukilkan juga. Di sini terkadang kita tidak bacakan footnote-nya, tetapi beliau kalau kita di karya ilmiah mengambil tulisan orang atau pendapat orang, harus kita buat footnote-nya, catatan kaki. Itu menandakan ilmiahnya. Sebagai itu mu'alif di sini ada sebenarnya catatan kakinya. Ibnu Hisham ini diriwayatkan oleh tarikh ini diriwayatkan ini, ada sebenarnya. Tetapi untuk menghemat waktu, maka kita tidak bacakan semuanya. Taib. Jadi pada hari itu maka berkumpullah mereka disebut dengan parlemen. Jadi tempat pertemuan mereka itu namanya Darun Nadwah. Ini sedikit ada kisah, kita tinggalkan dulu pelajaran kita mengenai Yayasan An-Nadwah. Mungkin kita mengenal Yayasan An-Nadwah RJIC yang banyak menaungi ini. Itu penggagasnya salah satunya yang kita ketahui dahulu, walaupun kita tidak terjun langsung. Itu Ustadz Armen rahimahullah ta'ala, Armen Halim Naro rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang penggagasnya An-Nadwah. Dia ingin semuanya nanti orang-orang asatizah kita di Pekanbaru berkumpul di situ. Seperti orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, maka nanti mudah-mudahan mereka berkumpul ahli ilmu istilahnya, para asatizah kita di Yayasan An-Nadwah untuk membicarakan perihal yang besar untuk Pekanbaru ini. Allah menyayanginya, Allah ambil dahulu sebelum beliau mewujudkan
apa namanya visi dan misi atau segala macam dari beberapa proyeknya. Yang ana ingat waktu itu radio, alhamdulillah itu terwujud. Rumah sakit yang di situ dipisah antara itu sepertinya sebelum sekarang belum, walaupun kita ada kerjasama dengan misalnya rumah sakit yang ada di sini, tetapi belum ada yang untuk khusus akhwat ada, tetapi tidak sebagaimana yang digambarkan dahulu. Kemudian kita mungkin ada pasarnya yang kita terapkan di situ tentang jual beli Islam atau segala macamnya. Jadi ada semacam itu gagasan beliau, tapi tidak mungkin Allah menghendaki yang lebih baik lagi, Allah ambil beliau istilahnya yang punyanya sehingga sekarang diteruskan. Dan mudah-mudahan Allah juga apa namanya menjaga guru kita ketika kita mengetahui RJIC sekarang alhamdulillah bagaimana. Lalu dikatakan kepada adik iparnya sendiri itu Ustaz Dr. Asfri Rahman Azai hafizallahu taala, alangkah tawaduknya beliau mengatakan saya hanya melanjutkan dakwahnya Ustaz Armen. Masya Allah. Bagaimana mereka teduhnya hati kita mendengar ungkapan-ungkapan mereka yang tawaduk. Saya tidak ada apa-apanya, pulang dari Madinah selesai hanya melanjutkan dakwahnya Ustaz Armen katanya. Masya Allah. Ini bagaimana seharusnya kita apa namanya tawadu, enak apa namanya bahasa yang enak didengar, buat sejuk. Jangan gara-gara ini sedikit kita pelajaran, gara-gara ada orang yang curhat di medsos, mahal biaya apa namanya biaya pondok katanya, terjadilah caci maki ini segala macam, ghibah, la haula wala quwata illa billah. Ada sebuah kisah ini mudah-mudahan dapat pelajaran. Waktu di zaman dahulu negeri Bukhari, tempat Imam Bukhari lahir, Imam Bukhari dulu pernah dijajah oleh Genghis Khan, tentara Mongol, panglima tentara Mongol yang hampir menguasai dunia ketika itu, tentara Mongol. Jadi beliau waktu itu kalah, Genghis Khan itu waktu itu kalah. Tetapi ketika kalah maka dia ambil opsi, ada suatu ide cemerlang darinya. Karena tentara Mongol itu tentara yang kalau sudah merebut satu negeri sudah dibantai saja semuanya. Laki-laki dewasa dibantai, anak-anak dan perempuan dijadikan tawanan, diambil semua ratasan perang. Dan bagaimana tentara Mongol di zaman Syekhul Islam juga seperti itu. Dan kita mengetahui kata Syekhul Islam ketika tentara Mongol mabuk-mabukan, kata orang-orang, lihat kita cegah dia minum khamar, tentara Mongol, biarkan saja kata Syekhul Islam. Itu memang kemungkaran. Seandainya mereka tidak mabuk-mabuk, mereka akan perangi kita, maka mudaratnya lebih besar. Biarlah mereka mabuk. Jadi menolak mudarat itu dilihat juga bagaimana nanti efeknya. Kita ingin menolak mudarat, misalnya kita hancurkan tempat orang-orang maksiat misalnya, tetapi setelah kita hancurkan dibangun yang lebih besar lagi. Jadi pertimbangan ulama ketika tentara Mongol itu mabuk-mabuk, dia tidak akan memerangi kaum muslimin, biarkan saja. Kan itu memang minum khamar itu tidak boleh perbuatan yang keji, tapi biarkan kata Syekhul Islam. Seandainya dia tidak mabuk, nanti dia perangi kita. Begitu juga ketika Genghis Khan, tentara Mongol menyerang daerah Bukhara, Imam Bukhari dilahirkan, dibesarkan, maka diambil dua opsi. Barang siapa yang nanti ikut dengannya, patuh dengan tentara Mongol, akan diiming-imingkan begini-begini. Dan ini tahun iming-iming. Kenapa kita katakan sebentar lagi pilkada? Ini tahun iming-iming, hati-hati. Nanti jangan sebagaimana pemilu sebelumnya, gara-gara nyoblos dan tidak nyoblos nanti berbeda pula, pindah masjidnya nanti. La haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya yang kedua masih mau mempertahankan daerah mereka, negara mereka, mau memerangi tentara Mongol. Akhirnya karena ini diimingkan, yang ini tidak mau. Yang diimingkan ini, kalau seandainya kamu mau memerangi yang tidak mau ini, maka nanti diberikan kekuasaan katanya.
Akhirnya perang saudara. Tentara Mongol tidak menghunus pedang. Mereka yang berperang antara yang mendukung dengan yang tidak. Dan itu juga yang dilakukan oleh Belanda, Divide et Impera, dengan kaum Padri dan kaum adat. Orang Belanda tidak nembak-nembak, cuman yang perang itu kaum Padri dan kaum adat yang terjadi di Sumatera Barat. Yang kita ketahui Imam Bonjol. Nah, bagaimana mereka memecah belah kita? Khawatirnya kita dipecah belah di media, dan itu perbuatan akun abal-abal yang kita tidak kenal. Sekarang kan abu apa siapa namanya, nggak jelas orangnya, seolah-olah ini kalau udah abu ungu, ini orang salafi ini misalnya. Tahunya itu Syiah punya kan bisa saja. Ini zaman fitnah, diadu-adunya kita kan. Nah, jadi hati-hati kita dengan kejadian itu. Kita lanjutkan kisah yang jengiskan tentara Mongol. Akhirnya yang tadi yang mau mendukung menang mereka, dan akhirnya tentara Mongol datang. Akhirnya mereka dihabisi semuanya. Bagaimana tidak dihabisi katanya? Sedangkan mereka juga pengkhianat katanya. Jadi diadu, yang mempertahankan kalah, pengkhianatnya menang, dan pengkhianat pun dihabisi. Mudah bagi mereka dengan adu domba tersebut untuk melemahkan kita. Jadi jangan sampai kita mudah panas atau yang lainnya, baik itu di media walaupun di dunia nyata, dengan saudara kita misalnya yang masih ahlul kiblah, mereka tidak mengetahui apa yang kita pelajari karena mereka tidak pernah hadir di sini. Tetapi jangan kita buat jurang dengan mereka. Kita mendapatkan rekaman dari salah satu media di Padang Sedempuan itu, kalau pergi kajian ada portal, tidak bisa lewat karena tidak diinginkan oleh penduduk di situ. Misalnya kita di Masjid Taqwa dikasih portal itu, tidak boleh lewat kata penduduk yang sebelah situ. Kita masih bisa, alhamdulillah, bukan baru salah satu nikmatnya kita tidak diserang, tidak ada dibubarkan kajian, maka nikmatilah. Sebelum terjadi yang tidak kita inginkan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari. Ada majelis misalnya di sini atau yang lainnya yang misalnya kosong, maka usahakan. Dan ini tidak berbayar, gratis. Jadi jangan khawatir, malas ikut kajian, SPP-nya mahal gitu. Gratis. Tidak ada dipungut Bapak, paling kadang kotak infak itu biasa, ala kadarnya seikhlasnya. Baik, kita kembali lagi ke Darun Nadah tadi, Darun Nadwah, bukan Darun Nadah tapi Darun Nadwah. Karena Darun Nadah apa dah yang pesantren ya, pesantren di Bangkinang. Kemudian hadirlah di situ pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy yang kita ketahui Abu Jahal bin Hisham itu mewakili kabilah Makhzum dari suku Makhzumi. Kemudian Jubair bin Mut'im ini akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Tu'aimah bin Adi, mereka sekitar 14 orang. Yang keempat Al-Haris bin Amir. Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Al-Haris bin Amir, ini 3 orang ini dari suku dari Bani Naufal bin Abdul Manaf. Jadi mereka itu ada kabilah-kabilahnya. Kemudian yang kelima Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Mereka akhirnya nih kebanyakan di antara mereka yang hadir di Darun Nadwah ini, mereka yang ditenggelamkan di sumurnya Badar, sebagian besar dari mereka. Kemudian Abu Sufyan bin Harb, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, ketiganya mewakili Bani Abdul Syam dari Abdi Manaf. Kalau Abu Sufyan ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah akhirnya masuk memeluk agama Islam. Kemudian An-Nadar bin Harith itu mewakili Bani Abdul Dar. Kemudian Abu Al-Bakhtari dari Bani Hisham. Jadi mereka suku-suku terhormat, kepala-kepala suku yang terhormat. Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, itu mereka adalah dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Nubaihah bin Al-Hajjad, Munabbih bin Al-Hajjad, mereka berdua ini dari Bani Saham. Kemudian Umayyah bin Khalaf juga tewas di perang Badar, ditenggelamkan di sumur Badar, mewakili Bani Jumah. Jadi tatkala mereka berkumpul 14 orang ini, ada lelaki tua dari Najd berpakaian tebal dan segala macamnya ingin bergabung juga.
maka dikatakannya siapa? Dikatakan dia memperkenalkan dirinya, maka masuk, silakan masuk. Lalu hadirlah yang ke-15 ini yang tidak diketahui siapanya, tetapi dia mengakui dirinya dari Najd. Dari Najd dan juga ikut bergabung dalam konferensi tersebut, dalam sidang istimewa tersebut, Darun Nadwah. Jadi di dalam pembahasan itu mereka utarakan kondisi bagaimana keadaan sekarang ini untuk kedepannya bagaimana. Maka yang pertama memberikan ide adalah Al-Bakhtari. Al-Bakhtari tadi dari suku apa tadi itu? Dari bin Hisham, dari suku Bani Asad bin Abdul Uzza. Jadi beliau mengatakan bagaimana kalau kita tangkap Muhammad tersebut, kita masukkan ke dalam kerangkeng jurudi besi, lalu kita biarkan dia mati. Biarkan dia mati sebagaimana telah kita lakukan kepada Zuhair dan An-Nabirah, penyair-penyair yang mencela atau yang menyanjung Nabi Muhammad SAW. Itu dahulu mereka dikerangkeng, dibiarkan di jeruji besi, akhirnya mati di dalam tahanan. Lalu Abu Bakhtari ini mengatakan bagaimana kita buat Muhammad seperti itu. Maka si orang tua Najd yang terakhir tadi bergabung mengatakan, demi Allah tidak juga demikian katanya. Karena ini yang kedua, maaf Awan, terlewat. Yang pertama tadi dari Abul Aswad. Abul Aswad diusir katanya. Kita usir. Lalu si lelaki tua ini mengatakan yang dari Najd tadi, tidak, demi Allah tidak demikian. Nanti begini, kan Muhammad itu dia pintar, bahasanya menarik, lemah lembut. Nanti suku yang tempat pembuangannya itu tertarik, maka akan dibuatnya semacam kekuatan akan menyerang Mekah ini. Yang pertama gagal, yang kedua dari Bakhtari tadi, afwan terlewat. Ya, tentang kerangkeng tadi itu tidak mungkin. Apabila diketahui Muhammad, kita penjarakan, kita kerangkeng dalam jeruji besi, maka ini akan tersebar. Maka pengikut-pengikutnya akan membentuk pasukan dan mengajak orang-orang Aus dan Khazraj untuk menyerang kita. Ini mustahil untuk dilakukan. Lalu setelah 2 tanggapan itu tidak digubris, istilahnya disanggah oleh laki-laki tua ini yang dari Najd yang berpakaian tebal tadi, maka mulailah berbicara Abu Jahal bin Hisham. Kata Abu Jahal, wallahi demi Allah. Jadi orang itu bersumpah, orang-orang kafir Quraisy juga demi Allah juga. Aku memiliki ide dan aku ini adalah ide yang brilian, istilahnya suatu ide yang lumayan bagus. Lalu dia mengatakan, jadi orang-orang mengatakan, apa gerangan wahai Abul Hakam? Jadi kunyahnya Abul Hakam. Apa gerangan ide Anda tersebut? Lalu dikatakan oleh Abu Jahal, aku berpendapat seandainya setiap kabilah-kabilah kita yang hadir di sini itu mengutus seorang yang kesatria, yang menghunuskan pedangnya, yang setiap kabilah ini serentak menancapkan pedangnya menebas Muhammad katanya. Jadi tidak mungkin lagi berkelah karena setiap suku, tidak mungkin sukunya Abdi Manaf akan membela karena semuanya telah bersekutu melakukan itu. Nanti keluarganya akan kita bayar diat, denda karena telah membunuh. Ini baru pas kata lelaki tua tadi. Pendapat inilah pendapat yang aku maksudkan. Ternyata lelaki tua tersebut adalah orang yang menyamar, iblis yang menyamar, yang ikut di dalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ibnu Hisham, dia adalah iblis yang menyamar, yang ikut dalam perundingan tersebut di Darun Nadwah. Akhirnya kesepakatan itu disetujui, setiap kabilah mengirim kesatrianya lengkap dengan peralatannya, pedangnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kelanjutannya insyaallah akan kita lanjutkan, karena setelah ini diketahui wahyu memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Ini waktunya, sehingga di terik yang siang nanti insyaallah akan kita bahas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Akhirnya di siang bolong Nabi mendatangi Abu Bakar. Ini saatnya telah turun perintah dari Rabbul Alamin untuk hijrah ke Madinah. Dan ini adalah awal dari sesuatu yang bersejarah yang sangat agung. Bagaimana dari mulainya sehingga Nabi ada di kehidupan tanah air yang kedua, Madinah. Disitulah nanti berjayanya Islam, yang kalau kita simak huruf demi hurufnya, kalimat demi kalimatnya, suatu fase yang sangat indah, yang pantas para ulama sirah menukilkan di kitab-kitab mereka. Tetapi karena perihal sesuatu yang tidak mungkin kita perkatanya kita jelaskan, yang penting secara garis besarnya kita memahami, maka mudah-mudahan itu bisa menggambarkan. Karena kalau sirah, membaca sirah atau hadis, kita terbayang padang pasir, gembala, ini Mekah, segala macamnya, itu yang terbang. Pohon kurma, itu yang terbayang bagi kita. Dan mudah-mudahan itu, dan salah satu nikmatnya mempelajari sirah nabawiyah, seolah-olah kita berada di zaman itu. Seolah kita juga berada di zaman Nabi dan para sahabatnya, bagaimana orang Quraisy memperlakukan para orang-orang yang beriman ketika itu. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, insya Allah. Untuk kajian kita di malam ini kita cukupkan, dan jangan lupa yang tadi kita ajak orang-orang yang kita cintai, saudara-saudari kita, untuk menghadiri kajian dari ustadz kita, menuntut ilmu jalan menuju surga. Semua kita mau ke surga. Orang kaum muslimin dan muslimat, hatta orang non muslim pun dia tahu juga surga. Orang-orang yang dengan nama yang lain, paradise lah, nirvana lah, dan yang lainnya dari agama mereka juga ingin bahagia juga. Tetapi kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan semu yang tidak ada dasarnya, tidak ada wahyu. Itu adalah dari ra'yu mereka, dari pemikiran pencetus agama mereka. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, sebagaimana kita sebut ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu usaha kita untuk mempelajari biografi manusia yang pernah hadir di permukaan bumi ini, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa kita berdoa di dalam doa kita agar bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mengatakan orang yang duduk di majelisnya nanti di akhirat yang paling baik akhlaknya? Ya. Begitulah Nabi, masih bisa kesempatan kita untuk bisa di majelis Nabi SAW di dunia ini. Kita usahakan bekal sebaik-baik bekal sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.